Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia shinobi yang sempat tenang setelah perang besar, kini kembali diguncang oleh ancaman yang datang secara perlahan namun mematikan. Ketenangan yang selama ini dirasakan ternyata hanya ilusi sebelum badai besar datang. Pohon Shinju, yang dulunya dianggap telah lenyap, kini menumbuhkan tunas-tunas berbahaya yang mengancam keseimbangan dunia. Dari balik bayang-bayang, para pewaris kekuatan Otsutsuki bersiap untuk mengguncang tatanan yang telah dibangun dengan darah dan pengorbanan. Sementara itu, generasi baru ninja mulai menyadari bahwa musuh kali ini berbeda. Bukan hanya kuat, tetapi juga licik, tersembunyi, dan tak terduga. Boruto, Kawaki, dan para shinobi muda lainnya tak lagi hanya bertarung demi desa, tetapi demi kelangsungan hidup seluruh dunia. Sebuah kisah besar pun dimulai, di mana kekuatan, tekad, dan warisan akan diuji dalam pertempuran melawan kegelapan yang menjalar tanpa suara. Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sinar jingga mentari pagi seolah sirna di balik kilau menyilaukan kuncup raksasa di puncak Shinju. Pada detik itu, bumi terasa seperti menahan napas menunggu takdirnya sendiri. Portal dimensi terbelah di atas reruntuhan gerbang Konoha, memuntahkan pancaran cahaya keemasan saat Naruto, Sasuke, dan rekan-rekan shinobi mendarat di tanah retak yang kini tertutup akar berdenyut. Di kejauhan, Kuntu megah pohon dewa mekar bagai matahari kedua, panas, angkuh, dan siap melahirkan buah cakra paling murni yang pernah tercatat dalam legenda Sutsuki. Sasuke menegakkan pedang Chidori yang diliputi petir ungu, membisikkan keyakinan bahwa inilah buah pamungkas. Satu-satunya jalan ialah memotongnya sebelum sempat bernapas. Naruto melapisi tubuh dengan harmoni mode Rikut, mode Sannin, dan pekatnya resonansi buah cakra miliknya, menjadikan sosoknya bersinar keemasan dengan pola bergelora di setiap pori. Kedua sahabat itu menembus udara, berlari di sepanjang batang Shinju setinggi awan, lalu serempak mengayunkan Budama dan bilah Chidori. Kuncup pun terpenggal, beterbangan dalam serpihan cahaya. Namun serpihan itu menetes ke tanah, melebur jadi cairan bening, menyusup balik ke akar, dan mencemooh setiap usaha, menumbuhkan kuntum baru yang sama megahnya. Sasuke berbisik getir tentang kesadaran tumbuhan dewa yang seolah menertawakan rasa putus asa manusia, sementara Naruto mengutarakan rencana baru sebelum regenerasi berikutnya rampung. Di bawah sana, Boruto menancapkan jemari ke tanah, menggali akar terbesar, lalu menariknya bagai mencongkel tulang naga dari kerak bumi, memperlihatkan jaringan hidup sepanjang ratusan meter. Kawaki tak tinggal diam. Pedang cakra berpendar dari telapak, menebas akar menjadi puing halus, tetapi Shinju membalas, puluhan sulur hitam memburu para Sutsuki muda itu bagai sensor haus darah. Melebur kekuatan buah cakra dan mode Sannin, Kawaki menghantam satu helaan telapak, sulur-sulur rapuh bak abu besi. Namun gelombang akar berikutnya bergelora, lebih ganas, lebih cepat. Ia memanggil Sukuna Hikona, memadatkan besi hitam sebesar badan Aoda, lalu menancapkannya ke tanah, menjebak akar-akar raksasa agar tak merunduk ke pertahanan mereka lagi. Di puncak Shinju, Naruto melirik ke bawah, meneriakkan tanya, dan Kawaki membalas lantang bahwa wilayah bawah telah terkendali, mempersilakan sang Nanadaima fokus pada kuntum terkutuk itu. Seluruh negeri api, bahkan 5 desa besar, kini bagai hamparan hutan besi. Tunas Shinju tumbuh bersamaan, akar saling menjalin, menyerap cakra planet bagai siluman raksasa meneguk samudera. Naruto memejamkan mata, membiarkan buah cakra menajamkan kepekaan sensorik. Dalam sekejap, denyut 8 biji yang masih tertawan terpetakan bagai bintang-bintang bersuara di kedalaman batang. Sasuke mengaktifkan Rinnegan, sorot ungunya menembus lapis kayu, mengonfirmasi makhluk-makhluk bermata ekor yang terkurung di kedalaman batang tegasnya. Kedua sahabat itu menyalakan gumpalan cakra dari telapak, menggulirkannya menjadi tali cakra seekor naga cahaya, melingkari batang Shinju, umpan sempurna agar pohon menelannya bulat-bulat. Seperti jebakan tikus surgawi, Shinju menyerap tali itu, memberi peluang bagi Boruto yang bersiap dengan rasengan Uzuhiko menggila. Energi bumi 20 kali lipat menggelegak di tangannya. Boruto menerobos angin, membelah batang Shinju hingga retak ternganga. Naruto dan Sasuke menyerut tali cakra untuk menyelusup ke celah, mengikat 8 biji di dalamnya.
Gravitasi memancar keluar dari rongga batang, mencengkeram makhluk berekor. Namun Rikudo CH Damarasengan berbalut rotasi bumi menghantam sisi kayu, menggoyahkan pusat tarikannya. Dengan raungan serempak, 8 biji tertarik keluar dari kurungan hijau, tergeletak lega namun kelelahan di tanah yang berguncang. Gyuki memandang Naruto dengan mata menghargai, mengakui utang nyawa yang entah berapa kali terulang sepanjang sejarah shinobi. Madara, yang kali ini berdiri di sisi cahaya, hampir malu disambut makian senangok, namun menegakkan janji menebus dosa masa lalu. Sayangnya, Shinju bukan makhluk yang mengenal menyerah. Batang terbelah menyedot tunas cadangan dari pelosok desa, menenun dirinya kembali seakan luka hanyalah ilusi sesaat. Pada saat itulah, langit robek oleh portal dimensi raksasa. Sosok rival ayah Momoshiki melayang turun, aura gelapnya cukup pekat untuk membuat hawa perang mendingin sekejap. Naruto menarik 8 biji ke dalam tubuh, mencipta segel sempurna. Mantel emasnya berubah, menghias punggung dengan simbol mata tabi, Sangok, dan Gyuki, kekuatan gabungan yang belum pernah tercatat. Sasuke mengepal tangan, merasakan resonansi kekuatan baru di udara, yakin bahwa musuh yang datang takkan pernah pulang dengan nyawa utuh. Boruto dan Kawaki bertukar pandang. Evolusi mereka melalui buah cakra menyalakan nyala tempur yang bahkan sang rival dapat rasakan hingga keringat dingin membasuhi pelipisnya. Kashin Koji, si mata tengkorak masa depan, menyaksikan takdir sama. Rival ayah Momoshiki mati dicabik armada 5 pejuang terkuat yang pernah bersatu di era modern. Uchiha Madara mencambuk hawa di sekeliling, menahan hasrat untuk mencakar wajah musuh lama, sementara menugasi Koji dan Toneri menghancurkan Shinju sepenuhnya. Toneri menggelar Kuchiyose gulungan peninggalan Hamura, membisikkan rahasia kuno tentang memutus jaringan cakra pohon dewa hingga layu tanpa ampun. Koji mengangguk, diselimuti bara tekad, sadar inilah kesempatan emas menuntaskan dosa masa lalu sekaligus melindungi masa depan dunia ninja. Naruto menatap rival dengan aura 10 biji berkobar, bak matahari terbit kedua yang menelan bayangan sekaligus harapan musuh di satu helaan napas. Sasuke berdiri di sisi kanan, pedang Chidori menari, memecah udara dengan percikan listrik yang mengingatkan pada malam saat sang kelahiran Sasuke muda menantang dunia. Boruto mengepalkan tulang, Rasengan Uzuhiko berdenyut, kawanan angin bersiul memohon dilepaskan, sementara Kawaki menyesuaikan Sukuna Hikona, menyiapkan besi hitam bagai peti mati untuk dewa palsu. Madara, jin warisan ribuan medan perang, membentangkan Susanoo lapis kristal yang bergelora, siap mendekap rival dalam genggaman raksasa ungu. Rival ayah Momoshiki mengaktifkan penglihatan masa depan, menelan ludah mendapati semua jalan berujung pada kematian. Takdir tanpa celah, skenario tanpa jalan keluar. Akar Shinju di tanah bergetar panik, seolah menyadari pemiliknya di ambang pembantaian, namun Toneri telah menancapkan segel bulan, mengunci laju cakra ke seluruh tunas. Gulungan Hamura bersinar, menebarkan nadi perak yang merembes ke akar, melemahkan regenerasi Shinju hingga batangnya merintih bagai raksasa kekurangan darah. Boruto menerjang lebih dulu, Uzuhiko menumbuk dada rival, mematahkan lapis perisai cakra dengan raungan angin planet yang memecah gendang telinga. Di saat celah terbuka, Kawaki menyusul, pedang cakra menoreh luka bersinar di lengan musuh, menanamkan racun cakra yang merusak aliran kekuatan dari dalam. Sasuke memutar Chidori, menembus retakan, memecah tulang bahu rival dalam letupan kilat. Madara melapisnya dengan sabetan pedang Susanoo, menghempas tubuh musuh ke tanah retak. Naruto turun sebagai meteor emas, Rikudo Rasengan sebesar bukit menindih sang rival, membenamkannya ke dalam kawah baru yang membara merah. Tanah bergetar, hening mengiringi debu, namun sosok rival bangkit, terisak, memaksa cakra tersisa untuk menyembuhkan luka fatal, menolak tunduk pada takdir terukir. Kashin Koji meneriakkan timing, Toneri menguatkan segel, pada titik nadir itulah Shinju terputus total, menyembur energi balik ke tubuh penciptanya. Rival tertegun, merasakan aliran cakra yang biasa menopang berubah liar, memakan pemiliknya sendiri seperti ular menggigit ekor. Sasuke dan Madara bersinergi, dua Susanoo bertautan, menciptakan panah cakra raksasa. Anak panah dipanaskan oleh petir Chidori, diberatkan oleh gravitas Susanoo lapis 2. Naruto lembur memusatkan seluruh cakra bij, menempelkan segel kolom surya ke panah, menjadikannya proyektil yang membawa esensi 9 makhluk berekor. Boruto dan Kawaki menuang sisa buah cakra mereka ke poros panah, menstabilkannya bagai inti bintang sebelum supernova. Ketika proyektil dilepaskan, angin tersayat, langit terbelah, dan sinar menembus dada rival, menyeretnya jauh hingga puncak Shinju yang sekarat. Ledakan sunyi bergema, tidak ada suara, hanya cahaya putih menelan raksasa akar, musuh, dan sebagian awan di atas Konoha, menciptakan hening mematikan. Kilau memudar, meninggalkan lubang menganga di mana rival pernah berdiri. Serpihan akar terpelintir bagai arang patah,
menandakan Shinju kehilangan inti nyawanya. Langit yang sebelumnya dipenuhi retakan dimensi perlahan tertutup, seiring cakra liar terserap kembali ke jalur alamiah bumi. Naruto mendarat di tanah remuk, mantel emasnya berpenda redup, menegaskan bahwa krisis berakhir, sekaligus mengawali babak baru insan dan Bleach berdampingan. Sasuke menepuk bahu sahabat, mengakui bahwa buah cakra, meski terkutuk, telah memberi kekuatan tepat untuk memutus rantai takdir Sutsuki. Boruto tersenyum lelah, Rasengan yang masih berdenyut di tangan kirinya menguap pelan, meninggalkan telapak panas dan hati yang lebih panas, ambisi menjaga dunia ini bebas dari belenggu dewa tiran. Kawaki menatap sisa-sisa Shinju yang runtuh bagai cangkang kosong, memikirkan betapa tipis batas antara melindungi bumi dan menghancurkannya. Madara, berdiri di puncak batu patah, memandang cakrawala, merasakan embusan angin baru yang terasa asing namun menenangkan. Dunia ini akhirnya bukan milik dendam, melainkan harapan. Toneri menggulung kembali peninggalan Hamura, bersumpah menjaga rahasia bulan agar tak jatuh ke tangan penjahat manapun. Kashinkoji menyalakan pipa, mengembuskan asap tipis, seakan segala nadi takdir yang pernah ia lihat di sehelai api kini telah berpindah arah. Kurama menegakkan tubuh di alam batin Naruto, merasa 8 saudara ekor kini bersandar di sisi, menepis rasa sepi yang pernah menggerogoti kesadaran raksasa rubah. Senangok menepukkan tinju, berteriak lantang bahwa pesta kemenangan menanti. Mungkin untuk pertama kalinya sejak era Hagoromo mereka bisa tertawa tanpa bayang kurungan. Naruto menutup mata sejenak, menyadari langkah perjalanan masih panjang. Sutsuki di penjuru kosmos barangkali mengintai, namun hari ini, Konoha selamat. Sasuke menoleh, menegaskan bahwa segala kekuatan baru harus diikat dengan kedewasaan. Dunia tak boleh kembali tergelincir ke ambisi seorang pun. Boruto bersumpah menjadi jembatan antara shinobi dan Bleach, agar generasi berikut tak mewarisi trauma yang terpatri di jiwa makhluk ekor. Langit sore memerah, menumpahkan sinar hangat ke reruntuhan gerbang, seolah-olah membubuhi stempel penutup babak peperangan paling gila abad ini. Di sudut desa, penduduk perlahan keluar dari tempat perlindungan, terpana melihat raksasa akar runtuh jadi debu keemasan yang berterbangan lembut seperti bunga sakura musim gugur. Setiap helai debu jatuh bagai janji baru, janji bahwa manusia, Bleach, dan alam dapat berdamai, jika keberanian disertai hati bersih. Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, dan Madara berdiri sejajar di atas reruntuhan. Siluet mereka memanjang di atas tanah, menandai 5 titik perlawanan yang sanggup menggoyang takdir surgawi. Di kejauhan, lonceng menara Konoha berdentang lemah, meniru detak bumi yang akhirnya tenang, menandai hari ketika Shinju tumbang dan ancaman Sutsuki terpatahkan. Pada saat itulah, hembusan angin membawa bisikan, "Salam Shinobi," sebuah kalimat sederhana yang kembali menggema, kini syarat makna kemenangan dan harapan. Lampu rumah penduduk menyala satu persatu. Malam datang tanpa rasa takut, seolah desa kecil ini menghadiahkan bintang baru kepada langit gelap. Toneri melangkah mundur menatap bulan, teringat Hamura, tersenyum lega karena warisan saudaranya akhirnya dipakai menyelamatkan, bukan menghancurkan. Kashinkoji memejamkan mata, percaya bahwa takdir bisa diubah, asalkan ada keberanian menyalakan percikan kekuatan di saat paling genting. Naruto menyentuh tanah retak, merapal doa sunyi untuk semua jiwa yang pernah jatuh, semua harapan yang pernah patah, agar kelak bangkit lebih kuat. Di antara puing akar, tanaman muda, bukan Shinju, menyembul pelan, menandakan siklus baru kehidupan yang tak membawa kutukan, melainkan janji hijau. Gyuki bergumam, bernada bersyukur karena akhirnya menemukan rumah yang tak lagi berbau rantai dan sel isolasi. Kurama menutup mata, menertawakan bayangan lama tentang kesendirian. Kini ada keluarga utuh, 9 hati berekor yang berdetak serempak. Senangok mengajak TBI, Mata Tabi, dan yang lain, secuil dunia maya pada, merencanakan perayaan, sesuatu yang belum pernah dilakukan sejak zaman perkamen kuno. Naruto menengadah ke angkasa, membiarkan angin malam menyapu rambut pirangnya, berjanji menjaga dunia shinobi agar tak pernah lagi dirundung teror Shinju. Sasuke mengalihkan pandang ke Boruto, menemukan pancaran tekad nyari sama seperti dulu di mata Naruto muda, lalu tersenyum samar, lingkaran sejarah rupanya tetap berputar, kini dalam warna lain. Madara melangkah menjauhi pusat desa, mencari tempat sunyi untuk merenung, menimbang langkah menebus dosa ribuan jiwa yang pernah jatuh karena ambisinya sendiri. Boruto memungut butiran debu keemasan, meniupnya ke udara, menyaksikan serpihan itu berpendar tipis, berterbangan bagai lampion kecil yang mengantar doa. Kawaki bersandar pada pedang cakra yang mulai padam, merasakan denyut damai dalam dada, sesuatu yang dulu terasa mustahil di antara gelap masa lalu. Di tepi reruntuhan, matahari terakhir hari itu tenggelam, melukis langit ungu dan jingga. Pada cakrawala, 2 burung kecil terbang beriringan, bebas dari bayang Shinju.
Desa perlahan menyalakan lentera, menerangi jalan berbatu di mana anak-anak belajar kembali tertawa, percaya pada pahlawan yang benar-benar hadir. Dari jendela Hokage, terlihat siluet Naruto menuliskan catatan perang terbaru, menegaskan bahwa sejarah takkan melupakan mereka yang berjuang mengamankan hari esok. Di lempeng batu memorial, nama-nama lama bergeming, namun kini disertai gema aksi baru, aksi generasi yang menolak tunduk pada nasib pahit. Saat malam menebar bintang, Naruto menutup catatan terakhir, menatap meja berserakan gulungan, di sanalah terpampang masa depan, kosong, siap diisi kisah damai. Kereta angin berdesir lembut, membelai dedaunan pohon yang masih tegak meski dihantam perang, seolah bumi ikut menghembuskan rasa syukur. Sasuke menyematkan pedang ke sarung, bergumam pelan bahwa hari depan lebih penting dari kemenangan hari ini, karena kedamaian sejati membutuhkan penjagaan tiada henti. Boruto mengangguk mantap, menyalakan semangat menempuh jalan ninja baru, jalan yang memadukan keberanian shinobi dan kebijaksanaan Sutsuki yang telah mereka taklukkan. Kawaki menengadahkan tangan, membayangkan dunia tanpa akar Shinju dan rasa takut, angin malam terasa segar, bebas dari bau perang. Madara, jauh di menara Hokage lama, memandang lampu desa, menyadari itulah api irisan kehendak, menyala di hati shinobi dari generasi ke generasi. Dalam sunyi, gemintang menata diri membentuk pola baru. Para Bij menatap langit, masing-masing melihat garis takdir berubah, bukan lagi lingkaran penderitaan, tapi spiral harapan. Naruto mengepalkan tangan di dada, menggenggam kekuatan 9 sahabat berekor, bersumpah melindungi harapan itu sampai embusan napas terakhir. Di jantung Konoha, lonceng terakhir berdentang, malam sempurna bergulir, menutup lembaran perang Shinju. Namun di antara hening, desah syukur terdengar jelas, dunia shinobi, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bisa bermimpi tanpa mimpi buruk. Mengesankan sih. Karena itulah nakama epilog ending ke depan bakalan menarik jika seperti ini, dengan pohon Shinju yang hampir pulih berkat tunas-tunasnya di seluruh desa. Pertarungan belum sepenuhnya usai. Tapi setidaknya, 8 biju telah bebas dan berkumpul kembali, memberi secercah harapan untuk membalikan keadaan. Naruto, Sasuke, Boruto, dan Kawaki kini menyadari bahwa kekuatan mereka bukan hanya soal menghancurkan, tapi juga menyelamatkan. Pohon dewa mungkin bisa bangkit kembali, tapi mereka sudah siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Sementara itu, langit mulai berubah, menandakan kedatangan musuh yang lebih besar dari dimensi lain. Sebuah portal raksasa terbuka, memperlihatkan siluet sosok yang membawa aura menakutkan, jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah mereka lawan. Dunia belum benar-benar aman, dan pertarungan baru telah menanti. Tapi kini, mereka tak lagi sendiri. Mereka punya kekuatan, tekad, dan satu sama lain untuk berdiri melawan takdir yang telah ditulis para Otsutsuki. Jadi kesimpulannya, cerita ini memperlihatkan bagaimana ancaman dari klan Otsutsuki dan pohon Shinju tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali tumbuh. Dengan tunas-tunas Shinju menyebar ke berbagai desa dan menciptakan makhluk-makhluk baru, dunia shinobi kembali diuji. Namun, di balik kehancuran dan kekacauan, ada harapan yang muncul, terutama dari generasi baru seperti Boruto dan Kawaki yang perlahan membuktikan diri sebagai pelindung dunia ninja. Pertarungan demi pertarungan menunjukkan bahwa kekuatan semata tak cukup. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi takdir, kesetiaan pada teman, dan tekad untuk melindungi yang lemah. Para biju yang telah lama tersembunyi akhirnya kembali bersatu, bukan untuk diperbudak, tapi untuk bertarung bersama demi dunia yang pernah menyakiti mereka. Ini adalah awal dari kebangkitan baru, bukan hanya untuk desa, tapi juga bagi semua makhluk yang pernah terluka oleh ambisi para Otsutsuki. Dengan musuh yang lebih besar mulai menampakkan diri dari dimensi lain, cerita ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Dunia shinobi telah berubah, dan kini, semua pihak harus bersatu jika ingin bertahan dari ancaman yang bahkan belum mereka pahami sepenuhnya. Ini adalah era baru, dan hanya mereka yang berani menantang nasib yang bisa menentukan bagaimana akhir dari segalanya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.